Sonora on the Spot. Dan kali ini spot yang akan kita kunjungi adalah salah satu narasumber yang punya profesi sebagai pesulap. Nah, buat sahabat mungkin sudah tidak asing lagi dengan yang namanya sulap ya. Begitu kita akan menggalinya bersama narasumber kita di sore ini, yaitu Agis. Halo. Apa kabar Agis? Baik. Salam ini ya, salam ya. Di tengah pandemi ini. Mungkin kita bisa buka maskernya untuk lebih dengar juga untuk sahabat yang menyimak di sore ini, menyimak di kesempatan ini ya. Nah Agis, gimana nih? Saya pengennya nama nama aja atau bro juga boleh ya? Iya, bebas. Oke, ini di tengah pandemi, bagaimana sih Bro Agis sendiri untuk tetap menjalankan rutinitasnya di tengah pandemi ini? Kalau untuk rutinitas sehari-hari sih saya tetap dijalani ya. Tapi kalau untuk yang mengarah ke profesi itu mungkin banyak sekali perubahan. Banyak ya, karena penyesuaian juga ya sudah masuk dalam masa new normal sendiri ya. Karena terlebih di sulap sendiri itu kan pasti membutuhkan orang gitu. Nah kayak gitu. Jadi penyesuaian itu agak lebih berat. Oke, nah ini kita ngobrol-ngobrol seputar profesi yang Bro geluti ya sampai saat ini. Kalau boleh tahu nih, Bro Agis nih ya, sejak kapan sih Agis masuk dalam dunia sulap ini? Oh itu dari tahun 2012. 2012 ingat sekali. Cukup lama juga ya, kurang lebih 8 tahun ya. Iya. Kenapa bisa masuk ke dunia sulap ini? Dulu tuh awalnya tertarik lihat gara-gara ada acara di TV. Jadi dia tuh main hipnotis. Main hipnotis ya? Iya, pakai hipnotis. Oke. Jadi Kalau belum tahu siapa tuh? Romi Rafael. Ya. Oke, Jadi saya liatin dia hipnotis dan akhirnya saya inisiatif nih sama teman. Aku pengen belajar hipno, gimana ya gitu. Cari, kebetulan teman aku bilang ada di Pontianak ada komunitasnya. Nah, kemudian aku ketemu dong dengan salah satu orang-orang di komunitas tersebut. Dan akhirnya mengatakan aku minat masuk. Dan akhirnya dari situ ada awal. Oke. Jadi terinspirasi dari Romi Rafael. Iya. Oke. Nah, kalau misalnya dari tahun 2012 itu, dari seorang Romi Rafael, Agis tertarik untuk masuk dunia sulap. Dan apakah di awal-awal karir dari Agis sendiri itu menemui kesulitan atau gimana untuk belajar dari praktik sulap atau bagaimana? Sangat. Yang bisa dikatakan pertama keterbatasan masalah finansial ya, keuangan. Kedua, aku anak baru di situ. Ketiga, pada saat itu masa-masanya komunitas. Jadi untuk unjuk gigi itu masih banyak sekali gitu. Jadi yang dalam artian tidak sesolid sekarang sulap di Pontianak pada saat itu. Oke. Jadi dulu Agis awal-awal terjun ke dunia sulap ya, karena terinspirasi dari Romi Rafael dan mencoba belajar gitu ya. Dan masuk komunitas pada saat masuk komunitas. Kalau boleh tahu nama komunitasnya apa? Nama komunitasnya CMC ya, mungkin ada teman-teman yang nonton ya. Ini di channel kita ya. Jadi salam juga nih buat teman-teman CMC ya. Silhouette Magic Academy. Silhouette Magic Community. Silhouette Magic Community. Akhirnya tahun 2014 berganti nama jadi Silhouette Magic Academy. Setelah dari komunitas, Agis gimana perjalanannya? Setelah dari komunitas waktu itu langsung bubar kan? Bukan bubar sih, lebih tepatnya misa-misa karir jalan sendiri. Menjalani karir sendiri. Iya, jadi waktu itu dengan teman 2 orang. Itu yang dari CMC itu ya berdua, lalu ada gabung lagi dengan teman yang lain gitu. Hingga akhirnya kita buat tim baru. Buat tim baru, dari situ kita mulai untuk berusaha menjadi profesional gitu ya, dalam artian kita nampil dan dibayar. Nah, kayak gitu sih. Oke. Pertama nih, kalau boleh tahu dari Agis sendiri kan di dunia sulap ini kan dunia yang mungkin di Kalbar kurang mendapat perhatian ya, mungkin ya, itu yang saya amati gitu ya. Nggak tahu buat teman-teman yang mungkin lebih dalam meneliti beberapa komunitas khususnya sulap gitu. Nah, gimana sih Agis kok begitu yakin ingin maju di dunia sulap ini? Karena mungkin sebelumnya mungkin ada keraguan mungkin ya dari Agis sendiri. Tapi kenapa bisa memilih untuk terus maju di dunia sulap? Karena bagi saya sulap itu unik. Kenapa unik? Jadi saat kita melakukan sesuatu dan orang lain itu belum tentu bisa melakukannya.
uniknya satu di situ. Jadi kan kalau misalkan yang lain gitu main gitar, saat kita nampil pasti salah satu penonton ada yang bisa gitu. Kalau sulap itu jarang sekali ada yang bisa. Dari situ uniknya. Nah, yang selanjutnya di Kalbar sendiri udah ada namanya komunitas asosiasi sulap Kalbar gitu. Nah, dan beberapa anggota di dalamnya pun udah ada yang go internasional dalam artian karyanya gitu. Jadi beberapa teman kita itu ada yang buat trik gitu ya, buat trik dan diakui oleh dunia gitu. Cuman kurang terpublish aja benar gitu. Tapi saya benar-benar yakin suatu saat gitu jika menemui momen yang pas, sulap itu bisa maju. Oke. Ada momen ya? Iya, ada momen. Agis. Nah, sebelum kita lebih jauh lagi ke profesi Agis sendiri, Agis mungkin punya pendapat sendiri tentang yang namanya sulap. Nah, ini menurut Agis, dari Agis sendiri sulap itu apa sih gitu? Mungkin bisa juga dijelaskan ke sahabat yang nonton kita. Oke, kalau bagi saya pribadi gitu yang 8 tahun di sulap. Sulap itu kalau dibilang keajaiban itu umum ya. Sulap itu bagi saya hidup. Hidup. Ya. Oke. Hidup. Sulap itu hidup ya. Hidup atau kehidupan? Kehidupan. Kehidupan. Kehidupan ya sama aja gitu. Sama aja ya. Kehidupan yang hidup gitu. Ya. Jadi kenapa saya bilang seperti itu? Karena beberapa hal dalam kehidupan saya ternyata tuh bisa dijelaskan dengan sulap gitu. Dalam artian tuh ada banyak kaitannya. Nah, kenapa saya bilangin sulap itu ada kehidupan? Semua terkait gitu ya. Iya, terkait. Oke. Untuk Agis sendiri berarti sudah sering manggung ya di beberapa tempat gitu. Alhamdulillah udah. Yang pertama kali ingat nggak? Pertama kali tampil di mana gitu? Ingat pertama kali nampil itu di Seven Co. Seven Co Podomoro ya. Iya, di Podomoro. Oh, iya. Dan itu gagal. Gagal. Kenapa bisa diceritakan sedikit gitu? Gagalnya tuh waktu itu aku tuh kan baru gitu. Mau nyoba mainan yang bisa dikatakan rumit gitu. Nama permainan itu mungkin pesulap tahu ya, itu namanya Russian Roulette permainannya. Russian Roulette. Ya mungkin pernah lihat kan, jadi pesulap ada 4 amplop dan salah satu amplop ada berisi paku. Nah, nanti diacak sama penonton terus gitu kan. Tahu ya mainannya? Ya, pernah. Nah, dan itu yang main kan gagal. Wah, itu berisiko nggak sih kalau Resiko bolongnya cuma pas latihan sih pada saat itu. Iya. Pas latihan ini ada bekas. Iya, ada bekasnya nih, sahabat ya. Oke, bukti apa? Memang harus trial ya. Iya, Harus mencoba karena kalau enggak kita nggak tahu hasil depan gitu ya. udah gagal di latihan, di panggungnya gagal. Panggungnya kenapa? Ketika pas mukul di amplop yang pertama, itu semuanya jatuh. Dan memang udah tidak bisa dilanjutkan Reaksi lagi. penonton pada saat itu gimana? Bingung ini orang ngapain. Dan aku juga bingung. Ya udah turun aja, kita jadi apa-apa. Kayak gitu sih, sempat ngedon. Gitu ya. Tapi percobaan yang berhasil, Agis sendiri dari kegagalan itu manggung yang keberapa? Masih Ketiga. itu Ketiga. triknya sama? Beda. 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 Itu triknya apa berarti? Yang permainan ketiga itu main ini sih, paku. Main Paku juga. Iya. Tapi bukan kayak usia yang tadi yang sebelumnya. Bukan. Jadi paku itu paku sekitar 5 inch ini atau 6 inch atau paku beton itu aku masukin ke hidung. Jadi ada 3 waktu itu yang masukin ke hidung. Waduh. Nah, dan itu baru benar-benar puas dan berhasil dibangun. Cukup serem ya sahabat ya, tapi nggak apa-apa, namanya juga profesi yang disenangi itu. Iya. Bisa termasuk hobi juga sih ya, Termasuk. bisa dibilang. Hobi yang menghasilkan gitu Iya. ya, harapannya seperti itu. Oke. Karena memang awalnya itu memang hobi gitu. Karena suka aja gitu kan, kalau di sulap kan bisa kita selesai memainkan sesuatu, penonton tuh kayak ih kok bisa gitu. Nah, bagian itu tuh yang buat senang. Hingga akhirnya dijalanin terus, rupanya menghasilkan gitu. Oke. Nah, dari yang kita obrolkan ya tadi ya, mungkin sahabat sobat juga jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan ya. Ini juga jangan lupa pakai hand sanitizer, terus juga jangan lupa pakai maskernya ya, dan juga jaga jarak. Seperti kita ini jaraknya cukup jauh ya, karena buat mengantisipasi dan memutus mata rantai COVID-19. Nah, buat Agis nih, yang pastinya buat teman-teman gitu yang juga sama-sama berjuang dengan Agis pada saat itu, ini enggak sih
dalam tim itu saling ini nggak, saling membantu nggak untuk misalnya trik kamu punya trik apa nih misalnya kan, boleh dong saling share gitu, pernah nggak gitu? Ya, pernah. Dan itu sampai sekarang. Itu ketika di komunitas sih mungkin belum terlalu kelihatan gitu. Tapi ketika udah mencar, udah buat tim, dan makin lama tuh makin dikit tuh orangnya, makin dikit. Dan itu memang saling bantu gitu. Ketika misalnya aku nyoba, aku punya trik ini nih, aku mainin, ini gimana gitu kan. Lalu teman aku bilang, oh bagusnya kayak gini gitu, bagusnya kayak gini, ini lebih enak. Itu ada. Oh, Sampai sekarang bahkan. Sampai sekarang. Jadi memang walaupun jalan masing-masing tapi tetap ini ya, Iya, tetap kompak membantu. ya, kompak seperti itu. Nah, kalau boleh tahu, ini kan bisa dikatakan sulap yang saya tahu nih, bisa ini juga public speaking harus bagus ya. Iya. Kalau penonton. Nah itu belajar itu sendiri atau tidak ya, atau ada belajar dengan Awalnya itu otodidak. Awalnya otodidak itu bingung. Pertama cuma bisa main benar-benar face to face Main doang gitu. Iya. Akhirnya ketika di panggung itu ketua komunitas dulu ngatain ya. Itu nggak bagus gitu kan. Lalu dia bilang public speakingnya harus dilatih. Bukan hanya public speaking, tapi itu kayak muncul ke panggung aja itu ada yang harus dilakukan step-stepnya gitu. Bisa ketika nama kita dipanggil, saya panggilkan Agis gitu, masuknya itu aja itu udah ada latihannya. Oh gitu. Dari Itu awal nggak sembarangan ya? Iya. Oh. Public speaking Iya. itu harus sering-sering mandang kaca, ngobrol sampai bodoh mandang kaca. Oke. Bisa dibilang kalau misalnya yang awal-awal Agis manggung ada nervous nggak sih? Banget. Apakah nervous itu mengganggu juga sih Mengganggu. penampilan perform? Iya. Mengganggu ya. Sangat mengganggu karena apa ya, awalnya kita udah nyiapin konsep, nyiapin sesuatu, tapi ketika udah naik melihat orang mandangin kita itu langsung ngeblank semua. Oke. Jadi itu ya. Iya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin ingin belajar sulap memang harus ditekuni benar-benar ya. Iya, harus jangan ditekuni. setengah-setengah gitu ya. Kalau mau jadi pesulap itu kalau bisa orangnya konsisten. Kenapa? Karena untuk begini doang ini latihannya bisa sebulan. Wah, keren. Dan itu kan masih belum rapi. Oke. Nah, kita sebelum lanjut lagi pembicaraan kita, mungkin teman-teman mau lihat nih actionnya Agis untuk memainkan kartu nih seperti apa nih, boleh mungkin bisa dilihat. Nah, ini namanya apa nih? Ini kayak kartu biasa aja. Kartu biasa. Ya, jadi ini namanya bicycle zombie. Jadi edisi zombie. Teknik yang dimainkan apa nih? Tekniknya banyak sih ya. Kalau yang tadi Agis mainkan Itu namanya spring. spring. Ya, di YouTube ada itu spring. Jadi buat sahabat nih bisa jadi pengetahuan baru, namanya spring ya. Coba boleh diperlihatkan. Nah, itu dia namanya spring. Terus ada lagi satu lagi mungkin teknik kartu yang mungkin. Jadi kartu yang standar biasanya ini cutting. Cutting. Ya, ini doang. Ini kelihatannya mudah sebetulnya, tapi ketika dilakuin Susah ya. Iya. Ini juga kalian ngeliatnya agak rumit juga. Kayaknya aja gampang. Iya. Dan ini pun sama bulan-bulan juga ini ngelatihnya. Oh iya benar-benar. Nah, jadi kita coba tunjukin satu ya. Oke. Trik yang Ini trik sering simpel ya, aku mainin. sahabat yang Iya. bisa lihat. Jadi kamu bilang stop gimana saya? Stop. Oke, yakin udah dapat diubah? Enggak. Oke, boleh diambil kartunya. Dilihat, dihafalkan, boleh tunjukkan ke kamera juga. Jadi ini ya. Nih kurang jelas juga nih kalau misalnya boleh. Oke, sip ya. Jadi buat sahabat bisa dilihat ini kartunya dan saya coba untuk lanjutkan permainannya. Ambil lagi ya, Cis? Oh enggak, dilihat kartunya. Udah? Dilihat. Oke, udah. Ini mau saya yang gocok atau kamu yang gocok? Agis aja boleh. Oke, boleh simak kartunya, teman semula. Oke. Stop. Oke, ini berat ini sebetulnya. Tapi udah yakin ada kartunya? Sudah, kamu diubah. Oke, sip. Sudah. Kamu diubah. Sebentar ya. Ini sahabat perhatiin tadi kartu yang saya kasih tadi, tunjukin ke layar. Perhatiin nanti.
Jadi ini acaknya namanya shuffle. Shuffle. Shuffle ya, bukan kabinet aja yang bisa. Oh, ya. Shuffle. Kartu juga bisa. Kartu juga bisa. Ya udah kacak ya. Jadi kita sama-sama nggak tahu ya Oke. posisi kartunya di mana. Hmm. Oke. Jadi dalam dimanapun gitu ya, semua pesulap itu selalu punya 3 kesempatan. 3 kesempatan. Iya. Oke. Tapi kalau udah lewat dari 3, dia bukan pesulap. Belum boleh dikatakan pesulap. Oh iya. Ya itu candaan Ada. sih sebetulnya. Ada hukumannya gitu. Aduh. Iya. Ya kayak candaan, tapi Candaan. itu supaya motivasi. Motivasi. Oke, boleh. Sip. Gimana? Jadi saya berusaha nambah kartunya. Yang pertama apa ya? Kartunya pasti belakangnya zombie, benar? Ya benar. Pasti dong. Mah edisinya zombie. Oke. Cuman intinya Ini kartunya. Bukan ya? bukan, Berarti nggak ada di atas. Bukan ya? bukan. Yang kedua. Salah? Benar. Yakin? Ya. Yakin. Benar. Setahu saya Anda memilih as. As blackjack. Ya, ini 4. Empat. Saya yang salah saya. Oke. Jadi, Ulang aja. Ulang aja lah, ulang. Kita ulang. Kita coba main yang lain. Kamu yang kocok. Karena agak sama ya. Iya. Buat sahabat jadi saya agak bingung. Oke. Ini kali ini saya yang kocok. Oke. Tadi kan Agis yang kocok ya. Oke, sip. Oke. Yakin udah mau dikocok lagi? Benar benar nih. Oke, kita main cepat. Bilang stop bilang saja. Stop. Bukan kartunya? Oke, sip. Dan ini benar-benar apal. Oke. Untuk misal aja. Sekarang aku mau cari normal-normal aja lah, biar penonton bisa lihat caranya. Seperti tadi, pesulap punya 3 Sedikit pengetahuan nih bro, sambil nunggu. Iya. Yang pertama kartu yang segi 4 kayak ketupat tuh namanya apa yang besar? Kartunya sih pakai ketupat ya. Ya. Yang besar Tara ya. Tara. Yang ini kayak layang-layang. kayak yang lain atau apa gitu. Nama kartu kan blackjack ada yang jam. Dan si kapan lagi? 4 karakter kartu. Oh, 4 karakter. Nah, itu. Itu namanya kalau standar di Pontianak atau Indonesia kadang itu skop, keriting, diamond sama hati. Hati kan yang merah. Ya, hati merah. Yang blackjack blackjack lagi yang hitam Skop juga. skop. Terus yang Keriting, hitam Keriting. satu lagi keriting. Satu Yang lagi. satunya layangan sih biasa orang nyebut layang Layangan. atau diamond. diamond. Oke. Itu dia pengetahuan sedikit ya. Oke, sahabat kita lanjut lagi nih. Ini kartunya? Ya. Ini Bukan. bukan. Oh, Anda terlalu sugestif ya. Orang. Yang Soalnya kedua. saya zombie sih. Bukan. Bukan ya, ini yang tadi ya. Oke, Ini jadi tadi. dimanapun aku tuh selalu bawa 2 joker. Nih, kosong ya. Kan joker ini teman aku sebetulnya. Jadi kalau di 2 kesempatan aku tuh gagal, aku tuh selalu punya kesempatan yang lain dan lebih efektif untuk menemukan kartu. Tapi masih ingat ya kartunya? Masih. Masih ingat. Oke, 1, 2, 3. Silakan diambil, dilihat dan tunjukin ke kamera. Bener nih. Ini. Ini nih sahabat ya. Jelas ya. Ini tadi yang ditunjukin di awal. Wah, tepuk tangan dulu nih. Wah, Agis ya. Ini senang sekali saya ditemani oleh salah seorang pesulap. Dia ada hiburan gitu. Agis gimana nih untuk memotivasi dari teman-teman yang ingin belajar sulap gitu di paling awal gitu. Paling awal, niat yang sangat kuat. Kenapa saya bilang niat? Karena gini, sulap itu alat-alatnya bisa dikatakan tidak murah. Nggak murah. Iya, tidak murah dan mahal. Dan nampilnya pun untuk nampilkan satu hal kayak tadi itu aja berbulan-bulan sih. Bukannya itu cuman misalnya kartu kan bisa banyak dibeli di warung-warung. Iya, kartunya bebas beli di warung-warung. Tapi biasanya ketika seseorang, misalnya ada yang datang ke aku, Bang, aku mau belajar sulap. Jadi aku harus tahu dulu niat orang itu.
kalau dia beneran niat jadi pesulap, maka dia akan bawa kartu yang benar-benar niat juga. Dan dulu pun pernah ada yang mau belajar ke aku dan dia cuma bawa kartu ikan. Dan aku tolak. Kartu ikan. Iya. Kayak mana tuh? Kartu yang gambar ikan yang biasa beli di warung. Oh, yang itu. Iya. Yang ada king. Iya, kenapa aku tolak? Bukan berarti aku sombong atau gimana. Karena memang biasanya orang yang datang kayak gitu itu cuma pingin tahu trik doang. Tapi selain harus tahu trik, apalagi yang harus kita tahu? Selain tahu trik, harus siap duit sebetulnya. Ketiga, harus konsisten. Keempat, pandai ngobrol, pandai ngomong. Karena senjata pesulap tuh bukan di tangan sebetulnya. Trik itu ketika kalian masuk jadi pesulap, itu trik itu mungkin nomor keberapa. Tapi yang paling utama itu adalah mulut dan mata sebetulnya. Itu senjata pesulap. Mulut dan mata. Iya. Jadi harus balance gitu. Iya. Untuk satu panggung show gitu. Makanya kalau mau belajar itu niatnya gitu. Niatnya Niat. harus ditajemin gitu. Karena kan ada yang kadang awal niat, lama-lama jadi Iya. Ketika dia udah tahu triknya, biasanya langsung mundur. Biasanya kayak gitu. Kalau boleh tahu nih, bongkar harga nih untuk ini boleh nggak? Boleh. Harga lah. Nggak, ini yang paling tinggi yang sedang juga nggak apa-apa sih. Boleh. Buat sahabat-sahabat yang nonton juga, ini pengen tahu gitu. Contoh alat sulap atau perangkat sulap yang Agis punya yang paling mahal. Enggak sih yang paling mahal, yang mahal aja deh. Yang mahal. Boleh disebutin harganya. Sebutin harganya. Oke. Pilih deh salah satu. Yang penting kira-kira ini nggak mungkin kalau dilihat dengan hanya sekilas aja, wah segini harganya, tapi padahal ternyata lumayan juga. Oke. Itu ada alat namanya 3 section. Pesulap pasti tahu itu 3 section itu ada, nanti kita masukin tangan, nanti itu ditutup, kita dipotong pakai pisau gitu. Nanti tangannya hilang tapi masih bisa gerak. Untuk alat itu sendiri waktu itu kenanya 3 jutaan. 2-3 juta. Iya, 2-3 juta. Hanya padahal cuma pisau doang. Iya, padahal cuma kotak. Nanti ada pisaunya. Wah, 3 juta. Ternyata sahabatnya mahal, lumayan juga sih. Itu uang jajan berapa ini? Kumpulin dari dapat job, kumpulin gitu. Berapa lama ngumpulin buat itu? Apakah itu perangkat yang pertama yang ingin Agis dapetin? Enggak, Bukan. bukan. Yang paling ingin di perangkat sulap yang ingin Agis dapetin pada saat itu. Pada saat itu Awal-awal. pada saat itu cuma pengen pisau doang gitu. Pisau doang. Iya. Maksudnya Iya, pada dulu pas awal alat yang paling pengen didapatkan itu pisau. Dan konsepnya sebetulnya semua orang tuh bisa melakukan gitu. Tapi itu harganya waktu itu 800-an. 800-an. Ya, belum aksesori yang kecil-kecil. Ada lagi anak-anak. Iya. Itu ada lagi anak-anaknya. Itu 800-an. Oke. Yang pertama tadi niat. Yang Niat. kedua apa lagi? Ada lagi nggak? Yang harus yang harus diamalkan lagi. Harus menjadikan motivasi lah buat pesulap pemula. Motivasi untuk pesulap pemula. Pertama niat, kedua mental. Harus berani bayar mahal juga ya. Mental itu punya uang gitu kan. Karena kenapa saya bilang mental? Karena tuh kita tuh menemukan penonton tidak hanya orang yang menerima gitu. Mungkin ada beberapa kita main, mungkin kita terhibur. Tapi ada yang ini aku tahu nih. Nah itu yang dibutuhkan mental itu di situ. Nah, pernah nggak waktu itu dari Agis ketika lagi show, tiba-tiba, nah ini bohong nih, ini, itu pernah nggak mental langsung down gitu atau setengah down? Pernah, itu ketika awal-awal sih ya mungkin. Tapi untuk makin lama, makin sekarang ini ya udah bodo amat. Kenapa? Karena malah bagus gitu. Kenapa saya bilang bagus? Ketika misal nih, saya berdiri di panggung, saya mainkan permainan yang mungkin orang di sebelah sana bisa ketawa. Ada di sana, di samping saya ada 10 orang. Dan dia bisa melihat permainan saya pada saat itu. Ibaratnya ya. Iya. Oke? Yang di depan saya sama sekali nggak bakalan lihat. Jadi 10 orang yang di samping saya pasti akan ngomong, aku tahu ceweknya, dia sembunyi di situ gitu kan. Di depan saya pada nggak tahu. Dan ujungnya terjadi perdebatan kan. Iya.
Iya, antara penonton dan orang yang ditonton. Dan itulah bisa dikatakan berhasil. Kenapa berhasil? Sulap itu bukan tentang apa yang kita lihat di panggung sebetulnya. Berhasil itu ketika di panggungnya bagus kelihatan dan pulang ke rumah penonton masih ingat gitu. Ada sesuatu yang didapat dan diingat. Iya. Itu yang penting. Berarti itu sudah goal ya bagi seorang pesulap. Iya. Menurut Agis gitu. Menurut saya. Oke. Nah, kalau misalnya saya ingin bertanya nih, Agis lagi tentang dunia sulap di Kalbar khususnya. Ya. Gimana sih Agis lihat sekarang perkembangan dunia sulap Karena pandemi Covid menurun. ya? Saat pandemi benar-benar menurun dan sebelum-sebelumnya memang erat sih ini. Saya lagi pakai bajunya ini Asosiasi Sulap Kalbar. Memang jadi Asosiasi Sulap Kalbar ini isinya pesulap-sulap Kalbar yang tergabung dalam suatu wadah gitu. Itu berdirinya kapan? Asosiasi 2014. 2014. Iya. Berarti sudah sebelum ini dong ya. Agis sudah jadi pesulap. Udah jadi pesulap dan waktu itu masih Sudah pro atau masih goblok. masih inilah ya amatir gitu. Amatir. Oke. Ini kalau misalnya di Kalbar gitu ya. Apakah udah pernah jumpa dengan pusat-pusat dari Jakarta misal ke Kalbar? Pernah. Sudah pernah mengundang ini dong ya? Udah Asosiasi? pernah. Udah pernah waktu itu sempat ketemu dengan juara The Next Mentalist gitu yang datang di sini. Namanya siapa? Russell Rich. Russell Rich. Ya boleh dicek dan juga Indra Prenos gitu. Itu mentalis juga. Dulu dia satu tim dengan Deddy Corbuzier gitu. Emergency Magic namanya. Itu kalau dicek di YouTube ada Emergency Magic Indra Prenos. Itu pernah datang dan juga pernah sharing-sharing sama beliau. Ya, syukurlah banyak dapat ilmu. Kalau di saya dengar tadi Emergency Magic itu jenis atau apa? Itu nama program beliau. Oh, program. Jadi itu bagus sih. Bagus. Kenapa saya bilang bagus? Karena itu tujuannya untuk menghibur anak-anak yang sakit. Oh, kenapa bisa gitu? Karena apa ya? Setiap orang yang sakit itu biasanya butuh hiburan. Oh, sebenarnya. gitu ya. Iya. Benar-benar. Emergency ya. Iya, emergency magic. Jadi dia datang ke sebuah rumah sakit atau orang yang mungkin udah tahu dia bakalan tidak lama lagi gitu. Kan pasti butuh hiburan. Nah, gitu. Jadi dia tuh termotivasi untuk sembuh. Biasanya sulap itu tujuannya juga untuk motivasi orang lain. Cara penyampaiannya dengan sulap. Oke. Itu sih. Pas, udah berapa menit lah? 28. 8 ya kita lagi. Kita mainnya sekitar 35 menit. Tadi kan dipotong ya, pakai beberapa. Tadi ada yang sempat potong kan? Yang awal. Ya, kan Atau tadi Rara rekam lagi? rekam lagi lah. Rekam lagi ya, Pak? Oke, berapa menit lagi? Ini nanti terakhir ada ini lagi. Boleh. Tapi kita mau bicara. Oke, 1, 2, 3. Nah, ini kan saya tadi sempat nanya tadi emergency. Kalau boleh saya tahu, sahabat tamu juga pengen tahu nih ya. Kalau sulap tuh ada beberapa jenis sih. Saya dengar kan banyak tuh ada yang mentalis, terus juga ada yang namanya kayak seperti ilusionis ya. Iya. Terus si siapa namanya yang cewek rambut panjang itu? Cewek panjang yang diem-diem doang. Nah, Yang yang itu. itu. Oh, itu bisa. Siapa namanya lupa. Riana. Itu jenis Bisa. bizarre tuh kayak mana? Bisa itu hal-hal yang berbau dengan mistis gitu. Atau hal-hal yang bermain dengan cerita, storytelling dan sebagainya. Beda dengan illusion. Beda. Ilusi kayak siapa contohnya? Demian contohnya. Demian illusion. Oh, Demian itu illusionis. Apakah mereka tuh menemukan spesialis mereka di tengah jalan atau memang niat Di tengah jalan pasti. di tengah jalan? Iya. Ya, mencari jati diri lah istilahnya. Biasanya gitu. Biasanya itu orang sulap itu masuk ya. Kalau dari apa yang kulihat lah di Pontianak gitu kan masuk, nyobain nih semua mainan. Nyoba. Nanti pasti ada satu titik dia tuh nemukan, oh aku nyamannya di sini. Nah kayak aku sendiri kan di awal aku bilang aku tuh tertariknya di hipnotis dulu. Namun ketika masuk, ndak ada menurut aku tuh kurang seru gitu. Kurang seru ya. Iya, jadi pindah. Nah maka dari itu, kayak itu tadi dia nemukannya pasti ketika udah nyobain semua yang ada di situ. Oke, seperti itu ya. Jadi memang harus dicoba semua baru tahu ya. Iya. Terus tadi ada illusion, ada breezer, terus mentalis ya kayak di Corbusier ya. Itu jenis Mentalis. Romi Rafael hipnotis. Terus ada apa lagi? Eskapologis, Skapologis itu kayak mana lagi? melepaskan diri. Melepaskan diri. Iya.
Kayak yang dikubur itu ya. Oh. Kayak yang main gitu itu eskapologis yang digabung dengan ilusi. Kalau limbat juga sama. Limbat itu fakir. Fakir itu masuk ke aliran yang ekstrim-ekstrim. Ekstrim ya. Ya. Oke, tadi udah sampai di ini ya, limbat ya. Limbat itu jenis suatu fakir. Fakir. Ada lagi berapa selain itu? Mungkin ada romantic magic, ada Romantic magic ya, ambition. bawa-bawa bunga itu. Ya? Enggak juga, pasti bukan. Jadi dia permainannya arahnya ke romantis gitu. Love gitu ya. Terus ada classic magic gitu. Ada klasik itu kayak misalnya muncul-munculin kartu, atau dimunculin apapun gitu. Oke. Nah, klasik. Banyak ternyata ya sahabat ya untuk contoh-contoh ataupun jenis dari sulap tuh. Jadi kita bisa tahu dari Bro Agis nih. Nah, Bro Agis ini saya mau tahu nih pengalaman berharga apa sih yang Agis temuin selama menjalani profesi sebagai sulap. Pengalaman yang paling berharga dan tidak pernah dilupain. Pengalaman yang paling berharga di dunia sulap itu adalah ketika niat memainkan sesuatu dan permainan tersebut berjalan dengan baik dan penonton terhibur dan diingat setelah saya main, itu paling berharga. Di mana pada saat itu? Waktu itu ketika gathering tahun lalu. Gathering. Ya, itu saya benar-benar merasa sebagai pesulap itu ketika di situ. Ya walaupun memang itu adalah acara yang berasosiasi gitu ya, tapi saya benar-benar puas gitu. Nah, Total gitu ya. ya, karena itu benar-benar aku nggak ada ikut latihan bersama mereka gitu. Aku benar-benar sama teman-teman yang bukan pesulap gitu. Dan aku punya ide, konsep dan aku buat dan dimainkan ketika itu. Dan semuanya mengapresiasi permainan tersebut, walaupun dengan barang-barang seadanya. Itu paling berharga. Oh, iya. Kayaknya saya nonton juga pada saat itu ya. Iya. Enggak, Tahun lalu? Oh enggak ya, bukan. bukan. Oh, bukan. Sebelumnya itu bulan 3 ya. Bulan 3 ya? Oke. Nah, ini kita mau closing nih. Oke. Mau penutup nih, Agis ya. Mungkin bisa satu lagi trik. Jadi saya juga ingin lihat trik yang dihibur oleh Bro Agis nih untuk sulapnya. Jadi buat sahabat nih, ini trik kedua yang ingin dilakukan oleh Agis. Oke, mainnya simpel aja. Bilang stop di mana saja. Stop. Oke, tidak mau nyoba? Tidak. Silakan ambil kartunya. Oke. Dilihat, diapelkan, tunjukkan ke kamera. Tunjukkan ke kamera, baik. Kamera jelas. Nah, ini dia kartu yang saya ambil. Oke. Boleh disimpan. Oke, siap. Ini kartunya, masih ya, masih aman ya di sini ya. Saya aman. Oke, pindahkan ke tengah. Seperti biasa akan diacak terlebih dahulu. Nah, jadi seperti biasa kesempatannya hanya ada 3 kali. Dan ini permainan yang benar-benar singkat, padat, jelas. Oke. Ini kartunya? Bukan? Yakin bukan ini? Bukan. Oke, perhatikan. 1, 2, 3. Ya, ini. Di luar biasa. Tepuk tangan nih buat Agis ya, buat sahabat juga. Wah, ternyata saya sangat terhibur nih dengan kedatangan Agis, dengan sulap dari Agis ya di sore ini. Terima kasih Bro Agis, dan mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan ke sahabat-sahabat yang nonton di Sonora Spot. Oke, yang mau saya sampaikan adalah kalau ini tentang sulap gitu ya, kalau teman-teman seperjuangan di dunia sulap, tetaplah berkarya, tetaplah maju gitu, sama-sama membangkitkan hal-hal yang kayak dulu. Dan untuk kawan-kawan Sonora yang pengen terjun ke dunia sulap, kuatkan niatnya karena banyak hal-hal yang tidak masuk akal di sini. Dan juga apapun yang kalian geluti, intinya semuanya itu trik gitu. Bukan hanya di sulap, dalam kehidupan. Oke, itu aja sih. Oke, terima kasih sekali lagi buat Bro Agis ya. Kita sudah datang ke tempatnya Agis di sore ini. Dan pastinya buat sahabat-sahabat, tonton terus kita di Sonora Spot di konten berikutnya. Bye bye.